Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNF TV dimanapun Anda berada, ada sebagian orang yang rugi di bulan puasa ini, rugi di bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan jauh-jauh hari kepada kita semua agar jangan menyia-nyiakan Ramadan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-jaw wal atash." Seorang yang berpuasa mungkin saja dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan ganjaran apapun dari puasanya selain hanya lapar dan haus saja. Mungkin dia berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi setelah puasa itu tidak ada pahala yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus saja. Mengapa demikian? Nabi SAW bersabda di hadis yang lain bahwasanya ketika seorang muslim tidak meninggalkan kemaksiatan dan kedustaan di bulan puasa, ketika dia berpuasa maka tidak ada pahala baginya. Malam yada qala zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Ketika dia dalam kondisi berpuasa, dia tidak meninggalkan kedustaan dan kemaksiatan, maka Allah tidak wajib memberikan pahala baginya atas puasa. Betapa mengerikan. Ada seorang yang berpuasa tapi dia tetap bermaksiat. Mungkin dia seorang suami, dia berpuasa tapi dia tetap menzolimi istri dan anak-anaknya. Mungkin dia seorang istri, dia berpuasa tapi dia tetap bersikap tidak bersyukur atau membangkang kepada suaminya. Mungkin dia seorang wanita, dia berpuasa tapi dia tetap bergibah, dia tetap membicarakan aib orang lain. Mungkin dia seorang pedagang, dia berpuasa tapi dia menipu, dia tidak amanah di dalam jual belinya. Mungkin dia seorang pejabat, dia berpuasa, menahan lapar dan haus, tetapi dia tetap melakukan korupsi, dia tetap menerima suap. Pemirsa MNF TV dimanapun Anda berada yang sama-sama mengharap kepada Allah Ta'ala, kita dilatih untuk menahan lapar dari makanan dan minum dari air ketika kita berpuasa. Di balik itu Allah sebenarnya sedang ingin melatih kita untuk juga menahan lapar dari syahwat kita. Entah syahwat menzolimi orang lain, syahwat menerima harta yang haram, syahwat untuk menyakiti orang lain dengan lisan kita, syahwat untuk membicarakan aib orang lain. Itu semua adalah syahwat atau tanda kutip rasa lapar yang ada dalam diri kita. Kita lapar untuk berbuat hal yang memuaskan syahwat kita, sekalipun itu merupakan sesuatu yang haram. Maka daripada itu, ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, tapi syahwat yang lain dalam hal keharaman tetap kita lakukan, otomatis pahala dari puasa kita akan terhapus atau tanda kutip bocor gara-gara kemaksiatan yang tidak bisa kita tahan di bulan puasa, di bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Karena itu betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang rugi, orang yang tidak mendapatkan pahalanya dari puasanya. Karena itu mudah-mudahan kita semua sebagai kaum muslimin yang sedang berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita berusaha dan kita berupaya sekuat tenaga untuk juga menahan pandangan kita, menahan telinga kita, menahan seluruh anggota tubuh kita, juga lisan kita dari kemaksiatan, dari kezaliman. Pemirsa MNF TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan inilah saatnya kita untuk melakukan perubahan. Walaupun mungkin sebagai seorang manusia kita masih sulit untuk berubah secara total menjadi pribadi yang baik, tetapi setidaknya ada perubahan yang signifikan, ada peningkatan dalam hal takarub kita kepada Allah, dalam hal ibadah kita dari sebelum Ramadan ini
hingga dibandingkan kemudian setelah Ramadan ada peningkatan, ada progres, ada perubahan. Itulah yang seharusnya kita perjuangkan selama bulan Ramadan ini. Karena itu kebiasaan-kebiasaan buruk kita di luar Ramadan, sebelum Ramadan hendaklah kita kurangi di bulan yang Ramadan ini, karena kita belum tahu apakah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena itu jangan disia-siakan. Isilah Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang bernuansa taqarrub kepada Allah, membaca Quran, berzikir, mengkaji ilmu, berdakwah, dan lain sebagainya, membantu orang lain dan lain sebagainya. Hal itu juga bisa memalingkan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, memalingkan kita dari perkataan dusta, dari perbuatan maksiat yang hanya akan merusak ibadah puasa kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita dapat memanfaatkan bulan mulia ini, jamuan dari Allah ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.